kok kayak ada radar-radar ya. Nah ini benar-benar jadi jodoh gitu loh. Nah, akhirnya suamiku juga kita ngomongin, taruh yuk ya gitu. Nanti duit tentang apa hasil dan lain sebagainya itu mengikuti. Contohnya ada tawaran-tawaran endorse. Alhamdulillah TikTok itu mungkin orang kalau mau jadi afiliator harus beli sampel bakar duit banyak-banyak untuk bisa dikenal, dan aku ini loh reviewer yang bisa kalian percaya. Alhamdulillah saya setiap hari ada yang nawarin sampel gratis. Udah sampai di titik itu gitu loh, walaupun memang followernya belum seberapa sih. Banyak Mbak ya. Itu udah banyak itu. Kalau Mbak Syahnas dari mana Mbak? Dari sini juga, dari rumah. Maksudnya aslinya. Asalnya Jogja. Oh Jogja. Terus tadi bisa ketemuin kita? Ini karena aku kan ada temen anak jurusan lain, soalnya ada rekomendasi nggak ya? Tapi kita ini butuh yang bisa ngomong di depan kamera kan, susah ya Mbak untuk ngomong, teman-teman aja belum tentu bisa gitu kan. Jadi kayak ini siapa ya? Terus aku ada rekomendasi, aku suka nontonin. Kalau Mbaknya suka jalan di Malioboro, terus ditunjukin lah TikToknya kayak, ini bisa ini. Tapi aku sempet ragu Mbak menghubungi karena takutnya kayak red cardnya tinggi gitu, susah digapain, so kayak aduh ini bisa nggak ya guys, takut chatnya nggak dibales, aku bilang gitu, coba dulu aja lah ya gitu. Terus alhamdulillah Mbak Safira langsung respon, kayak seneng banget kita. kayak jodoh ini udah jodoh, amin ya. Kalau saya juga melihat mahasiswa yang bukannya pilih-pilih, tapi kalau dirasa bahasanya udah nggak enak, udah nggak saya. Maksudnya kayak yang kurang gimana ya, ibaratnya kita mau datang ke rumah orang, nggak pakai permisi dulu, langsung nyelonong gitu. Iya benar. Kayaknya nggak aja deh gitu. Berarti sebenarnya tetap pernah ada pengalaman nggak enak gitu ya Mbak? Pernah Mbak, mohon maaf ya, bukannya gimana. Kayaknya dia dari kebidanan nih, saya nggak nyebut fakultasnya, di kebidanan udah cantik-cantik, keren-keren gitu kan. Tapi ngelihat kita tuh dari Malioboro, dari kita pedagangnya, bukan konten kreatornya. Nah makanya itu langsung kerasa banget nih, dia nggak tahu. Bukan saya meminta untuk maksudnya, lo nggak tahu gue, nggak juga, nggak gitu juga. Tapi dari pembawaannya tuh, please dong, kalian tuh butuh untuk maksudnya direspon dan biar tugas kalian tuh selesai gitu. Kenapa juga sikapnya harus gitu banget sampai kita yang harus nunggu-nunggu karena ada kejadian, kita yang harus nunggu-nunggu. Aduh, apa Gen Z sekarang kayak gini? Makanya tadi malam kan saya baca itunya kok ada Gen Z-nya. Sudut pandang kami di Gen sebelumnya dan Gen Z itu seperti apa? Itu Mbak juga bisa menjadi pembahasan karena mohon maaf Gen Z di mata orang-orang yang lebih dulu lahir tuh ada minus-minusnya gitu loh. Banyak sih. Kayak ini kok kayaknya kita agak gimana ya gitu ya. Gitu. Makanya harapannya meskipun kalian Gen Z ya Mas ya, itu kan kalau diimbangi dengan pendidikan, katanya pinter-pinter tapi kok adabnya kurang. Pasti selalu di situ Mbak. Mungkin bisa menjadi koreksi ketika sebenarnya kecerdasan itu penting tapi bukan yang nomor satu. Tetap yang nomor satu kan pembawaan diri dan adabnya. Di Malioboro tuh yang kerasa banget. Lewat nyelonong aja. Jadi ini ya, memang konten itu lagi lagi ngetren kali ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi kayak jurusan apapun tuh kayak ada aja tugasnya ke arah sana gitu lah. Aku ngerasain beberapa mahasiswa yang ketemu sama kita kayak apa hubungannya gitu dengan jurusan kalian, tapi ternyata memang untuk mengasah mungkin. Terutama memang kalau kayak yang ilmu komunikasi emang gitu Mbak. Nah ya, terutama yang ilmu komunikasi. Punya joke sendiri, sarjana konten kreator. Karena semua tugasnya mau nggak mau pasti ngelibatin gitu. Iya, konten gitu. Terutama kalau di Humas tuh kita malah miripnya kayak marketing gitu kan. Jadi digital marketing. Jadi lebih kayak konten gitu. Kadang sampai bosan sih Mbak. Iya, apalagi marketing zaman sekarang tanpa konten nggak laku gitu kan. Bener banget ya. Ternyata aku di sini nanti mau jadi host teman-teman, pengalaman perdana banget. Seperti apa aku nanti ngobrol sama mbak-mbak cantik dari UPN ini. Jadi ini ceritanya tuh channelnya pemerintah gitu, jadi kita yang ngelola. Jadi mungkin untuk openingnya nggak usah mention lembaganya atau apanya, lebih kayak langsung aja gitu, kayak langsung pembukaannya langsung menyapa kayak gitu aja. Halo teman-teman, selamat pagi. Ketemu lagi sama aku Sofkiana, dan pagi ini kita kembali lagi di channel kita. Normalnya gimana sih? Iya nggak sih Mbak? Iya betul. Oke. Normalnya gimana gitu, nanti kita tepuk tangan Syahna banget ya. Perlu diulang nggak? Enggak, terserah banyak aja. Oke. Bebas banyak aja ya, maksudnya siapa tahu kamu bisa sesuaiin gitu.
Mungkin agak bingung kali ya, terdengarnya agak gimana tentang normal apa enggak. Nah, normal ini seperti apa pembahasan kita bakalan seru banget karena kita sama mbak-mbak yang tentunya yang masih semangat-semangatnya nih buat kita bahas topik kita pagi hari ini dengan Mbak Arsya dan Aku bisa. Mbak Lisa. Oke, dari mana nih teman-teman hari ini? Arsya dari UPN Veteran Yogyakarta. Sama juga dari UPN juga. Betul, Oh, dari baik. UPN Jadi apa kabar nih Mbak? Biar kita yang suasananya pagi yang gerah, siang yang gerah ini biar agak maksa banget. Alhamdulillah baik, Mbak. Mbak Sofiana sendiri kabarnya gimana? Alhamdulillah selalu luar biasa. Dulu yuk. Pertama dari Halo, kenalkan teman-teman, aku Lisa dari UPN Veteran Yogyakarta. Aku Arsya dari UPN Veteran Yogyakarta juga. Oke, sebenarnya kita mau ngapain sih di sini? Mau ngobrol dong ya tentunya. Ngomongin apa tuh, Mbak? Seru-seruan nih pastinya, Mbak. Mau ngobrolin apa? Ya pastinya sesuatu yang seru-seru dan bikin kita jadi oh gitu atau kalau enggak oh ternyata baru gue sadar nih kalau kayak gitu. Oke. Dengan judul normalnya gimana sih gitu. Emang normalnya gimana ya, Mbak? Emang gimana ya? Emang ada yang nggak normal? Apa nih? Mari kita bahas di podcast kita pagi ini. Oke. Aku mau tanya dulu nih sama boleh Mbak Arsya, boleh Mbak Lisa nih. Menurut kalian, menurut teman-teman nih, menurut Mbak cantik nih, jadi manusia bener itu yang kayak gimana sih? Coba dulu deh. Mungkin Lisa dulu deh, boleh deh. Kalau bahas manusia bener tuh tergantung konteksnya ya, Mbak. Maksudnya manusia seperti apa kan konteksnya luas gitu, kayak nggak ada pakem yang gimana-gimana terkait manusia bener itu seperti apa. Karena kita kan juga punya peranan masing-masing. Kayak kita nggak cuma jadi manusia individu, tapi misalkan jadi seorang anak, jadi seorang istri, seorang ibu, seorang ayah. Jadi benernya mungkin tergantung perannya juga gitu ya. Tapi kalau dibahas secara umum, mungkin kalau dari aku jadi manusia yang benar mungkin tidak tidak menyalahgunakan aturan yang ada di masyarakat gitu. Itu termasuk manusia yang benar. Terus mungkin kayak bisa berpikir secara nalarnya dengan baik gitu. Kita bisa open minded mungkin, terus kita bisa kritis juga. Mungkin itu sih kalau dari aku ya. Bagus. Kalau dari aku sendiri sama sih Mbak, kayak Lisa juga mirip-mirip. Karena menurut aku menjadi manusia benar itu yang terpenting kita bisa menghormati satu sama lain gitu betul. ya. Enggak mendiskriminasi, tidak menjatuhkan gitu sih. Jadi tetap ada setara gitu antara semua orang. Itu sih Mbak menurut aku. Oke gitu ya. Menjadi manusia yang benar itu kalau menurut mbak-mbak tuh harus menjadi apa kata orang atau lebih kenyaman kalau kita jadi diri sendiri aja? Sebenarnya kalau bahas benernya ya sesuai kenyamanan kita. Tapi kayaknya realitanya kalau aku pribadi aku sering juga memaksakan untuk bisa fit di Standar orang-orang gitu ya. Iya. Kayaknya ya. Iya, Kalau betul. dari Mbak Sofiana sendiri Gimana gimana? tuh? Jadi orang yang benar. Terkadang kita terbentur dengan apa kata orang. Jadi Betul. kita tuh di mana-mana pakai topeng gitu ya. Itu yang bikin Sedih banget justru malah berat gitu loh. Apalagi untuk kondisi seperti saya nih, menjadi manusia yang benar. Aduh kok jangankan yang benar menurut apa kata orang yang entah standarnya itu kan berbeda-beda. Untuk saat ini kita bisa hidup ataupun kita bisa bernafas lagi itu udah yang luar biasa banget dan kita bisa menghasilkan sebuah karya yang itu bisa bermanfaat untuk orang lain itu udah yang luar biasa. Tapi mungkin dari Arsya ada nggak? Kalau aku standar hidup itu sekarang karena media sosial udah sangat amat besar ya Mbak ya, apalagi standar TikTok, itu berat sekali gitu. Semisal kayak standar kecantikannya orang-orang nih, perempuan nggak boleh apa sih yang jerawatan gitu, atau perempuan harus kulitnya mulus, putih, tinggi. Tuntutannya itu terasa lebih gimana ya Mbak, lebih ke 2 kali lipat untuk kemampuan saya. Jadi pengalaman saya pribadi tentang saya itu beda, saya itu nggak umum, nggak lazim seperti yang lain. Di kampung saya itu dulu kalau perempuan itu harus bisa menyelesaikan semua pekerjaan rumah tangga. Apalagi kalau di kampung itu terbatas dengan segala sesuatu teknologi yang masih minim gitu loh. Ambil air harus ke sungai, kayak gitu-gitu. Jadi perempuan harus bangun pagi buta, harus bisa menyelesaikan segala sesuatu. Anak gadis yang umur 15 tahun ke atas udah nyuciin baju orang tuanya. Umur sekian harus cari duit atau bisa kasih ke orang tuanya. Nah itu tuh yang aku ngerasa, apa aku bisa jadi kayak gitu? Apa kalau ketika aku belum seperti itu, aku tidak bisa menjadi manusia gitu? Nah, itu yang membuat sempat menjadi titik berat ketika sebenarnya bisa jadi manusia yang bisa
sesuai di masyarakat nggak sih, di keluarga aku nggak sih. Dan akhirnya sekarang saya ya perlahan-lahan lah bisa menemukan aku bisa jadi diri sendiri dan aku tetap bisa gimana ya, bisa menjadi diriku dengan segala kekurangan dan kelebihanku kayak gitu. Butuh waktu yang lama ya pasti, Mbak. Iya tentu karena ya itu tuntutan di sekitar kan standarnya tuh orang tinggi. normal, itu tadi normal, itu normal dan gak normalnya di sini tuh terkait fisik. Nah maka ketika saya itu dianugerahi dengan kondisi seperti ini dibilang nggak normal, gitu. Jadi kita tuh sekolah di sebuah rehabilitasi, sekolah khusus penyandang disabilitas. Saya sudah katakan udah lebih dulu masuk di sana, udah seniornya gitu. Nah si suami saya ini tuh adik kelas dengan beda jurusan. Kayak teman-teman kalau kuliah lah itu bisa dibilang ini kampus biru kita. Ya di situ dari nanti kalau selesai SMS ya. Dulu SMS Mbak, SMS nggak ada WA teman-teman. Ada tapi kita nggak make gitu loh. Oke nanti kalau selesai SMS. Dari situlah terjadi obrolan dan kita ngerasa kok kayak ada radar-radar ya. Nah ini benar-benar jadi jodoh gitu loh. Nah akhirnya suamiku juga kita ngomongin ta'aruf yuk gitu. Meskipun mungkin masih jauh dari standar ta'aruf yang syariah gitu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang kita sudah 8 tahun jalan. Wah, Masya Allah. Udah alhamdulillah anak kita sudah 2 cowok cewek, udah lengkap. Udah lengkap. Masya Allah.